وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah di kesempatan malam yang mulia ini, di akhir-akhir Dzul Qa'dah atau bahkan bisa menjadi awal dari bulan Dzul Hijjah, Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini. Allah himpun kita dalam perkumpulan yang mulia, di tempat yang mulia, dalam keadaan yang mulia, di bulan yang mulia. Dan semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki hati-hati yang mulia, dan kelak dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang mulia dan dengan makhluk yang termulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sebuah negeri yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kenikmatan, dan orang-orang yang masuk di dalamnya hanyalah orang-orang yang mulia, yaitu surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di antara orang-orang yang Allah takdirkan untuk mendapatkannya, meraih dan menginyam serta menikmati segala hidangan-hidangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan di dalamnya, yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah sampaikan kepada Adam dan Hawa alaihi wassalam ketika mereka masih berada di dalam surga, fakula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah oleh kalian berdua segala sesuatu yang ada dalam surga ini, apapun yang kalian inginkan. Dan itu memang menjadi kenikmatan penduduk surga Allah, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan, laka mashtahat nafsuk wa ladzat 'ainuk, bagimu segala sesuatu yang pernah diinginkan oleh hati dan jiwa, nafsu dan selera, dan juga segala apa-apa yang ingin dipandang oleh mata dan dilihat oleh setiap panca indera manusia. Oleh karena itu kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua di antara orang-orang yang senantiasa berada di atas jalan ketaatan, jalan ketakwaan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang kelak berhak untuk mendapatkan surganya. Allahumma amin. Salawat dan salam kita berikan dan semoga terhaturkan kepada manusia terbaik, teladan bagi setiap insan, contoh bagi setiap manusia yang menginginkan kebahagiaan, Rasul yang kita banggakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga senantiasa terlimpah tercurah kepada keluarga, seluruh sahabat sahabiyat beliau tanpa terkecuali radhiyallahu anhum, dan kepada semua umat dan manusia yang mereka senantiasa istiqamah di dalam menetapi tuntunan dan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Ma min ayyam al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." yakni al-'ashr. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada amalan yang paling mulia atau yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi amalan yang dilakukan oleh manusia pada 10 hari pertama bulan
Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidak pula bisakah ditandingi oleh jihad?" Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Walal jihad fi sabilillah." Beliau mengatakan, walaupun dengan jihad, illa rajulun kharaja bi ahlihi wa malih, ya, bi nafsihi wa malih, kecuali seseorang yang keluar menuju jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, falam yarji' ya bidzalika minhuma bi syai', dan kecuali seseorang yang keluar untuk berjihad di jalan Allah, akan tetapi dia tidak kembali dengan sesuatu apapun dari kedua hal yang dia bawa tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, hadis yang kita sebutkan dan yang kita bacakan tadi merupakan hadis dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita bersama tentang kemuliaan hari-hari terbaik dunia dalam sepanjang tahunnya. Hari-hari terbaik. Kenapa kita katakan hari-hari terbaik? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui tutur dan lisan beliau alaihi afdhalus salati wa atammu taslim, beliau menyebutkan bahwasanya hari itu adalah hari di mana amal-amal saleh nilainya dilipat gandakan, mudha'afun, dilipat gandakan oleh Allah, nilainya lebih besar dibandingkan dengan amalan-amalan yang dilakukan di selainnya. Di samping itu juga amalan tersebut paling dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal tersebut, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apapun bentuk amal yang dilakukan oleh seseorang di hari-hari terbaik dunia ini, 1 Dzulhijjah hingga 10 Dzulhijjah, ya, tidak terbatas kepada tanggal 9 Dzulhijjahnya, tapi sampai di tanggal 10 Dzulhijjahnya, maka itu adalah menjadi amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat sekalian rahimanillah wa iyyakum, di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walayalin ashr, dan demi hari yang 10. Allah bersumpah demi hari yang 10. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan demi hari yang 10 ini, para ulama mereka berselisih pendapat makna dari sumpah Allah kepada hari yang 10 ini apa? Apa hari yang sampai Allah bersumpah dengannya? Sehingga para ulama mereka berselisih pendapat. Ada di antara ulama yang menyatakan 10 hari yang Allah bersumpah dengannya itu adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagian mereka ada yang menyatakan bahwa itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada yang menyatakan itu adalah 10 hari pertama bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan itu adalah 10 hari pertama bulan Muharram. Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum, kata-kata lail, malam, itu juga bisa diartikan siang dan hari. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau menyebutkan tentang batasan orang yang mereka itu mengusap khuf, sepatu dan kaos kakinya bagi seorang musafir, dikatakan 3 malam. 3 malam juga bermakna 3 hari. Begitu juga ketika ya Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam beberapa konteks dengan menggunakan kata malam, itu artinya adalah hari. Sehingga layal, malam-malam, tidak mutlak berarti malam saja, tapi itu adalah hari, ya, itu adalah hari. Sehingga hari-hari itu berarti di dalam hal tersebut, atau berarti dalam makna tersebut. Sehingga dari sekian banyaknya pendapat-pendapat ulama, maka dikerucutkan hanya menjadi 2, kepada
10 hari terakhir Ramadan atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan dari dua pendapat ini bisa kita tarik pemahaman yang ini wallahu taala menjadi pemahaman yang paling tepat insyaallah, bahwa 10 hari terakhir Ramadan itu lebih utama dibandingkan 10 hari pertama Dzulhijjah dari sisi malamnya. Sementara 10 hari pertama Dzulhijjah itu lebih baik dari terakhir Ramadan dari sisi siangnya. Karena orang-orang di 10 hari terakhir Ramadan ya, itu lebih ditekankan untuk beramal pada malamnya, karena di sana ada Lailatul Qadar. Sementara di Dzulhijjah ditekankan pada siangnya di berbagai amal-amal ibadahnya, sebagaimana salat Idul Adha, sebagaimana kurban udhiyah, sebagaimana puasa yang dianjurkan untuk diamalkan di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga inilah makna yang paling tepat di antara perbedaan-perbedaan para ulama dalam masalah ini. Ala kulli hal, kita akan bertemu dengan hari ini. Kita akan bertemu dengan hari-hari terbaik dunia. Kita akan bertemu dengan saat-saat dan kumpulan hari-hari yang terbaik di sepanjang tahunnya, 10 hari pertama Dzulhijjah. Yang ini semoga menjadi sebuah sarana dan momen baik bagi kita bersama untuk bisa meraih pahala sebesar-besarnya, nilai amal saleh sebesar-besar dan sebanyak-banyaknya. Karena Nabi kita Muhammad SAW tadi menyebutkan dia adalah hari-hari di mana amal saleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yalqa soal, muncul pertanyaan Bapak Ibu sekalian, apa amalan-amalan yang bisa diamalkan oleh seorang muslim, seorang muslimah di hari-hari terbaik ini? Kalau kita katakan ini hari-hari terbaik, tentunya kita nggak ingin melewatkan kecuali dengan amalan-amalan yang terbaik. Kalau dia adalah hari-hari yang istimewa, tentu kita juga tidak ingin melewatkan kecuali juga dengan hari-hari dengan amalan-amalan yang istimewa juga. Maka perlunya kita ketahui apa saja gerangan amal-amal saleh yang bisa kita amalkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Di antara petikan faedah yang kami ambil, yang ingin kita sampaikan di sini adalah apa yang kami dapatkan dari salah seorang guru kami, beliau menyatakan ashrun fi ashrin, ashrun fi ashr. Ada 10 amalan yang diamalkan di 10 hari, 10 pada 10. Ada 10 amal yang bisa kita amalkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Perlu saya sampaikan di sini, penyebutan beliau dengan 10 amal ini bukan dalam rangka pembatasan. Berarti enggak ada 11, enggak ada 12, enggak ada 13, bukan. Makna 10 beliau di sini adalah makna supaya Anda lebih mudah menghafalnya. 10 ini bukan untuk membatasi, bukan enggak ada yang lain, masih banyak yang lainnya. Masih banyak yang lainnya. Tetapi penyebutan beliau 10 di sini adalah untuk mempermudah. Inilah di antaranya, atau 10 di antara amalan-amalan yang bisa kita amalkan di bulan Dzulhijjah ini, terutama di awal-awal bulan Dzulhijjah ini. Tayyib, kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Yang pertama, kata beliau, al-muhafadhatu 'ala salawatil khamsi fil masajid. Bagi kaum laki-laki, menjaga salat 5 waktu untuk senantiasa dikerjakan di masjid. Jelas semua kita tahu hukum salat jamaah bagi laki-laki adalah wajib. Allah sebutkan warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk, bimakna al-jamaah. Ini maknanya adalah salat jamaah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di dalam menafsirkan ayat ini. Muhafazah, menjaga, senantiasa memelihara salat-salat kita agar senantiasa terkerjakan di dalam masjid-masjid kaum muslimin bersama dengan mereka secara jamaatan,
secara berjamaah. Dan ini yang kita ingin kita sampaikan di sini. Kemudian yang kedua, as-sunanur rawatib 12 rakaah atau 12 rakaah. Salat sunnah rawatib dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat. Yang dulu pernah saya jelaskan waktu 12 rakaat ini kapan saja. Raka'atan qabla al-fajr wa arba'an qabla adh-dhuhr wa rak'atani ba'daha wa rak'atani ba'da al-maghrib wa rak'atani ba'da al-isya. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 ba'da zuhur, 2 ba'da maghrib, 2 ba'da isya. Rutinkan ini, karena di samping itu menjadi amalan yang mulia, itu juga menjadi sebuah sebab untuk kita mendapatkan rumah di dalam surga. Bagi yang masih ingat pembahasan saya dulu tentang maukah engkau rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, azkarus sabahi wal masa, memperbanyak zikir-zikir kepada Allah, terutama zikir pagi dan petangnya. Dan isi waktu-waktu kita dengan memperbanyak zikir, karena tidak akan pernah merugi orang-orang yang mereka berzikir kepada Allah, terutama di hari-hari dan di saat-saat yang mulia, di hari-hari yang terbaik. Bukankah semua kita menginginkan ketenangan? Bukankah kita ingin mendambakan ampunan dan maghfirah dari Allah? Bukankah kita juga menginginkan adanya pahala yang besar di sisi Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala? Allah sebutkan wadzakirinallah, dan orang-orang yang mereka berzikir kepada Allah dari laki-laki, wadzakirat, dan orang-orang mereka berzikir kepada Allah dari kalangan perempuan, laki-laki perempuan yang banyak zikir. Apa kata Allah? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan untuk mereka ampunan Allah dan pahala yang agung, pahala yang besar. Perbanyak zikir kepada Allah. Dan di antara zikir kepada Allah itu adalah memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, atau yang bisa kita gabungkan dalam takbir yang kita kenal selama ini. Sehingga takbir di hari raya atau takbir di bulan Dzulhijjah bukan terbatas pada malam raya, hari raya, hari-hari tasyrik, tidak. Adapun sejak malam raya sampai di hari tasyrik itu adalah takbir muqayyad, yang terbatas atau yang ada pengkhususan waktu dibaca di setiap adbarus salawatil khams, di setiap selesai dari salat 5 waktu. Adapun di awal Dzulhijjah ini Anda sudah boleh memperbanyak takbir mutlak kapanpun, dimanapun, dalam kondisi dan keadaan yang memungkinkan untuk Anda bisa bertakbir, maka bertakbirlah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Perbanyak. Dahulu di zaman sahabat Abdullah ibn Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, keduanya pergi ke pasar, mereka bertakbir. Tiba-tiba orang-orang, karena mereka mendengar kedua sahabat ini bertakbir, maka orang-orang yang di pasar mereka ikut bertakbir, sehingga di pasar itu gemuruh dengan suara takbir, Allahu akbar. Ya, kita sekiranya pun kita tidak kemudian dengan memperbanyak takbir di di pasar ya, tapi kita setidaknya perbanyak takbir ini di waktu-waktu senggang kita, di waktu-waktu luang kita, di saat dimana kita bisa bertakbir, di saat dimana kita itu bisa berzikir kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Dan di antara makna zikir adalah tilawah, qiraatul Quran, juga bagian daripada berzikir kepada Allah. Ya, tilawatul Quran, membaca Al-Quran, memperbanyak tilawatul Quran, bahkan dia adalah sebaik-baik zikir kepada Allah. Ya, sebaik-baik zikir kepada Allah, dan dia adalah zikir yang paling utama karena kita membaca kalamnya, kita membaca firman-Nya,
kita membaca perkataan Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, tentunya ini akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Bahkan beliau menyatakan di sini thalathu ajza'in minal Qur'anil Karim. Kalau bisa sehari Anda targetkan 3 juz, dalam 10 hari selesai 30 juz, khatam kita dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau mampu, kalau nggak mampu 3 juz ya 5 juz ajalah. Ya, nggak mampu 3 juz, 5 juz jadilah. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, intinya kita baca Al-Quran, kita isi dengan tilawah, perbanyak zikir kepada Allah, takbir, subhanallah, perbanyak takbir, perbanyak zikir, perbanyak tilawatul Quran, perbanyak sesuatu yang dengannya kita mengingat Allah Azza wa Jalla. Semakin sering kita ingat Allah, semakin Allah ingat kita. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin dekat Allah kepada kita. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah mendekat kepada kita dengan cara berlari. Ya, wa idza taqarraba ilayya 'abdi yamshi taqarrabtu ilayhi harwala. Ya, kalau hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan berjalan, aku mendekat kepadanya dengan cara berlari. Allah akan balas dengan yang tidak sebanding, tapi lebih besar, lebih mulia bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya lagi salatul duha, memperbanyak atau kita merutinkan menjaga salat duha. Salat duha sama-sama kita ketahui keutamaannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dalam tubuh kita ini ada 360 mafsal, sendi. Ada 360 persendian. Dan di setiap persendian itu ada hak sedekah. Ya, di setiap pada 360 persendian tadi, di setiap sendinya ada hak untuk kita keluarkan sedekah atasnya. Wa yujzi'u dzalika rak'ataini yarka'uhuma min ad-duha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan cukup untuk membayar 360 sedekah persendian itu dengan cara 2 rakaat yang kita laksanakan di waktu duha. Atau kalau mau ditambah lagi kemuliaannya, laksanakan 4 rakaat. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsiynya, wahai anak Adam, jangan engkau lemah dari melaksanakan 4 rakaat di waktu duha, akfika akhirahu, aku akan cukupkan kebutuhanmu di hari itu sampai akhir harinya. Janji dari Allah, jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka orang-orang yang bisa salat waktu duha. Dan di antara nama-nama salat duha, salatul abrar, salatul awwabin, ya kan? Salat isyraq, salat duha. Ini di antara nama-nama salat duha yang disebutkan oleh para ulama dan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan oleh karenanya kita hendaknya jaga salat duha ini. Kemudian yang berikutnya qiyamul lail. Qiyamul lail. Kalau salat sunnah rawatib kita perintahkan, kita nasihatkan. Kalau salat duha kita juga wasiatkan. Tentu tidak ada salat sunnah yang lebih baik daripada salat malam ini. Afdhalus salawat ba'da salatil fardhati salatul lail. Sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salatul lail. Qiyamul lail, salatul tahajud. Ini yang paling baik. Sehingga jangan pernah kita libur, walaupun hanya dengan 2 rakaat ditambah witir, 4 rakaat ditambah dengan witir, 6 rakaat ditambah dengan witir. Ya, berapapun kemampuan kita, kesanggupan kita, laksanakan. Mulai dari yang mudah 2, nanti naik 4 tambah witir, udah terbiasa mudah tambah 6 dengan witirnya nanti ditambahkan. Udah mulai biasa, alhamdulillah sempurna 8 tambah witirnya nanti. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bersama untuk terus beramal. Kemudian setelahnya sadaqatun kulli yaumin walau bil yasir. Sadaqatun kulli yaum walau bil yasir. Sedekah setiap hari. Ya, sedekah setiap hari.
Walaupun hanya dengan sesuatu yang kecil, sesuatu yang mudah, sesuatu yang tidak terlalu besar nominalnya. Ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kalau ada 10 orang yang infak setiap hari di masjid itu 5.000, maka satu hari 50.000. Kalau 10 orang, kalau kita hitung-hitung sendiri sajalah, Anda setiap hari 5.000, dalam satu bulan 150. Satu bulan 150, dalam satu tahun sudah 1.800.000. Bayangkan, iya kan? Udah lumayan loh, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa sedekah dalam satu tahun 1.800.000 hanya dengan 5.000 satu hari, 5.000 satu hari. Dan ingat, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan apa? Ya, alaikum bis sadaqah. Hendaknya kalian itu membiasakan diri dengan sedekah, karena sedekah itu diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang dia itu didorong untuk dijebloskan ke dalam jahanam, kemudian dia itu menebus jahanam atau neraka tersebut dengan apa? Sedekahnya. Dengan sedekahnya. Sedekah yang kita keluarkan di dunia ini menebus kita menjadi tawanan neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Sedekah setiap hari, walaupun hanya dengan sesuatu yang kecil. Sedekah setiap hari, mungkin barang cuma kita ngajak teman untuk ya makan sate lah, porsi-porsi 5.000, 6.000, 7.000 dan sebagainya. Ini merupakan sedekah. Sedekah yang kita berikan kepada seseorang, nilainya luar biasa di mata Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Dan kita nggak tahu, barangkali dengan sedekah yang kecil-kecil setiap hari tadi, itu justru yang menyelamatkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk sholat, mungkin kita masih sering ngelamunnya, masih banyak yang tidak khusyuk, ya, masih banyak pikiran kita yang jalan-jalan kemana-mana. Tapi kalau sedekah dari sesuatu yang kecil, terkadang itu nggak terlalu kita pikirkan, tapi kita mudah, kita ikhlas, kita rela dengan hal tersebut. Tapi ternyata Anda rutin terus, bisa jadi itu menjadi amalan yang akan menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, al-istighfar wa taubah, memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Ini di bulan atau di hari-hari yang mulia ini, jangan juga kita lupakan satu hal ini, taubat atau istighfar ini. Jangan dilupakan. Terutama di mana di hari-hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan padanya ada hari Arafah. Dan di hari Arafah itu dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, di hari itu Allah banyak mengeluarkan hamba-hambanya dari neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dari nerakanya Subhanahu wa Ta'ala. Allah keluarkan manusia dari neraka Allah, dan kita ingin menjadi di antara hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan, yang Allah keluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Jadi kaum muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak ya istighfar, memperbanyak taubat, memperbanyak inabah, kembali kita kepada Allah setelah kita banyak melakukan keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan, ritual-ritual yang salah, ibadah-ibadah yang tidak sesuai. Bertaubat kita kepada Allah, beristighfar kita kepada Allah, karena tidak akan pernah merugi orang yang banyak beristighfar. Tidak akan pernah merugi. Justru keuntungan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mereka beristighfar. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Akan beruntung orang-orang yang mereka itu memperbanyak istighfar. Akan beruntung orang-orang yang catatan amalannya itu penuh dan banyak dengan catatan-catatan istighfar yang dia ucapkan. Taubat demikian juga, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu mencintai orang-orang yang senantiasa kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian memang menjadikan hamba-hambanya yang dicintai itu adalah mereka yang senantiasa kembali bertaubat, beristighfar, sadar akan kesalahannya, menyesali dan berazam untuk tidak kembali kepada kesalahan tersebut. Dialah orang-orang yang dicintai oleh Allah.
Innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu alaihim. Sesungguhnya taubat Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mereka itu melakukan suatu dosa karena kebodohan mereka, kemudian mereka segera bertaubat. Sadar kita melakukan kesalahan, taubat segera. Sadar kita melakukan keburukan, segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah, di hari-hari terbaik dunia ini, di hari-hari terbaik di sepanjang tahun ini, mari kita sama-sama memperbanyak taubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara amalan yang juga masih bisa kita amalkan ya di awal-awal bulan Dzulhijjah ini adalah albir, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Dan termasuk di antaranya adalah al-silah, menyambung silaturahim. Ingat jemaah sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang orang-orang yang mereka itu dipanjangkan umurnya, ditambah rizqinya. Mereka lah orang-orang yang menyambung hubungan silaturahim, ya. Dan juga kemudian kaum muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia itu bisa menyambung silaturahim dan berbakti kepada kedua orang tuanya, maka itu menjadi sebab mereka itu terbebas dari neraka Allah. Karena orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang memutuskan silaturahim, mereka itu terusir. Bahkan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Pemahaman kebalikannya bahwa orang yang tidak durhaka dan berbakti, orang yang tidak memutuskan silaturahim, justru dia menyambung silaturahim, maka mereka lah orang yang akan dipanggil untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Terutama ini hari-hari yang mulia, di bulan haram, di saat-saat di mana amal seseorang kebaikannya itu lebih besarkan nilainya di mata Allah Azza wa Jalla. Allah tambah, Allah tidak berikan sebagaimana nilai-nilai ganjaran seperti yang diamalkan di bulan-bulan selainnya. Oleh karenanya jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang utama ini. Albirru wasilah, berbakti dan menyambung silaturahim. Kemudian kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di antara amal juga yang bisa kita amalkan di bulan atau di awal-awal Dzulhijjah adalah puasa. Sengaja saya jadikan puasa ini terakhir. Kenapa? Karena dari awal yang kita sebutkan sampai tadi masalah albirru wasilah, berbakti dan menyambung silaturahim, itu diamalkan sampai tanggal 10 Dzulhijjahnya, 10 hari full. Adapun puasa hanya bisa dikerjakan sampai tanggal 9-nya. Tanggal 10 itu udah nggak ada puasa lagi. Karena di tanggal 10 Dzulhijjah kita haram berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Makanya Anda sebelum pergi ke salat Idul Adha itu nggak ada istilah puasa. Ya, itu bukan puasa. Ya, cukup menahan saja. Yang namanya puasa secara istilah itu sampai maghrib. Kalau itu cuma menahan dan hukumnya sunnah, bukan wajib. Anda mau makan silahkan. Apalagi orang yang terkena penyakit asam lambungnya, jujubo ya tidak makan. Kok tiba sedang salat Idul Adha tumbangnya. Gimana? Ya karena hukumnya sunnah. Tapi kalau Anda mampu, Anda amalkan, ini baik. Karena itu sunnah. Menahan, tidak sarapan terlebih dahulu sebelum kita berangkat untuk salat. Tapi kalau Anda yang punya kendala, Anda yang punya masalah dari sisi kesehatan, nggak usah dipaksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya kan? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Ya. Kalau mampu kerjakan, tidak mampu ada kelonggaran. Itu agama kita. Inna hadza dina yusrun wa la yusaddad dina illa ghalabah. Agama ini mudah. Nggak ada orang yang berlebih-lebihan
memaksakan diri dalam agama kecuali dia yang akan kalah sendiri nantinya. Dia yang akan bosan, dia yang akan mundur, dia akan meninggalkan agama justru. Makanya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kita kepada Allah, menjalankan ibadah sesuai dengan kadar kemampuan, tapi tidak bermudah-mudahan, tidak meremehkan, tidak kemudian kita itu menganggap enteng suatu ibadah, tapi tidak dengan dipaksa. Tidak, maksudnya dipaksa adalah berlebih-lebihan, tidak dengan sampai harus memberatkan diri dan seterusnya. Anda bisa menahan, alhamdulillah. Enggak bisa, enggak apa-apa, sarapan. Dan saya sendiri beberapa kali Idul Adha saya nggak bisa nggak makan, harus makan, karena itu adalah sunnah dan tidak ada kaitannya dengan kurbannya, nggak ada kaitannya dengan salat Idul Adha-nya, nggak ada kaitannya dengan amalan-amalan yang dilakukan di hari itu, nggak ada. Dia amalan tersendiri, berdiri dengan sendiri, tidak ada kaitannya dengan amalan-amalan yang lainnya, ya kan? Jadi kaum muslim-muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi pahala-pahala Anda di hari tersebut dari amalan-amalan yang lainnya. Berarti Anda hanya tidak mendapatkan pahala mengikuti sunnah Nabi menahan tidak makan sebelum pergi salat Idul Adha. Karena sebagian orang menganggap ini perkara yang wajib, seolah-olah itu seperti puasa. Padahal itu bukan puasa sebagaimana yang kita ketahui, ya. Oleh karena itu, kaum muslimat sekalian dan muslimin sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, poin yang saya bawakan terakhir adalah tentang puasa. Puasa dianjurkan di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9-nya. Anda bisa lakukan secara berturut-turut, nikmat, kemuliaan, keutamaan. Tapi kalau Anda tidak bisa lakukan secara berturut-turut, maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Oh, bisa lumpang sai, nggak masalah, ya kan? Tanggal 1 puasa, tanggal 2 ndak, tanggal 3 puasa, tanggal lompe oso tolok puasa tanggal lompe, tanggal 5 ndak bisa, ndak masalah. 2 hari puasa sai ndak, atau kebalikannya, sai puasa 2 hari ndak masalah. Ya, setidaknya minimalnya Anda jangan tinggalkan puasa di tanggal 9-nya. Ini yang sudah maklum sama-sama kita ketahui tentang pahalanya, tentang keutamaannya, tentang fadilahnya, ya kan? Bagaimana puasa di hari Arafah, 2 tahun dosa kita, setahun yang telah lalu, setahun yang akan datang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teramat sangat disayangkan kalau kita terlewatkan dari puasa di bulan ini atau di hari tersebut. Ustaz, bagaimana bagi kami perempuan, Ustaz? Tiba nak puasa datang bulan. Soagi nak puasa uponya malam datang jatah bulanannya. Ya mau gimana lagi? Itu adalah kehendak Allah dan itu fitrahnya seorang perempuan. Anda dapat pahala dengan niat yang sudah Anda tanamkan. Ya, dan itu juga nggak bisa kita qadha lah, karena udah bukan lagi di hari Arafahnya dan seterusnya. Tetapi kaum muslimat, seorang perempuan yang terhalangi bukan karena keinginannya, namun karena sudah menjadi qadrah, menjadi ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, maka dia dapat pahala atas niat yang sudah dia niatkan dan juga karena azam dan tekad yang sudah dia tanamkan sejak beberapa hari sebelumnya, ya. Oleh karena itu kaum muslimin sekalian rahimanillah wa iyyakum, ya, jangan sia-siakan amalan-amalan saleh di bulan Dzulhijjah ini. Kemudian juga di antara amalan yang selanjutnya adalah tentu haji dan umrah. Ini juga terbatas pada beberapa hari saja. Kalau untuk hajinya mulai tanggal 9, 10, ya kan, atau 11 ya nanti. Kalau ingin melanjutkan maka nanti sampai tanggal 13-nya, ya kan? Kemudian yang berikutnya, amalan berikutnya adalah berkurban. Dan tidak ada amalan yang terbaik yang dilakukan oleh seseorang di 10 hari pertama Dzulhijjah selain daripada berkorban ini, ya kan? Karena berkorban tentunya menjadi amalan. Bahkan ketika seseorang mengeluarkan sedekah senilai dengan korban dan dia tidak berkorban,
maka pahalanya tidak sama. Dan yang lebih utama adalah berkurban. Kalau kurban kambing misalkan 2.500.000 dan dia bersedekah ke masjid dengan senilai 2.500.000, maka pahala yang terbesar di hari itu adalah kurbannya, bukan sedekahnya. Karena terkadang prioritas suatu amal itu dilihat dari sisi waktunya. Kalau waktu itu memang cocok untuk kita itu berkurban, ya berarti yang paling baik adalah pahala dalam berkurban. Tapi kalau memang ada sekiranya suatu waktu lebih utama dengan sedekah ini dan itu, maka berarti ketika itu itulah yang paling mulia, itulah yang paling utama untuk diamalkan. Oleh karenanya kaum muslimin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita semuanya menjadi orang-orang yang bisa memanfaatkan kesempatan terbaik ini, hari-hari terbaik dunia, yang dengannya kita bisa meraih pundi-pundi amal saleh sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa berada di atas jalan kebaikan, jalan kebenaran, dan jalannya orang-orang yang mereka menapaki jalan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua di antara hamba-hambanya yang senantiasa ikhlas di dalam beramal saleh, dan Allah peruntukkan bagi kita bersama pahalanya. Hada wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, kita adzan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah al-mab'uth wa rahmatan lil alamin, sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira. Ma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah hasil sidang itsbat sudah keluar dan Idul Adha tahun ini tahun 1445 Hijriah jatuh pada 10 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal 17 Juni 2024 hari Senin. Berarti untuk Arafah itu jatuh pada hari Ahadnya kalau untuk negara kita di Indonesia, dan berarti besok pagi itu jatuh tanggal 1 Dzulhijjah. Ini untuk penetapan yang ditetapkan oleh Menteri Agama kita setelah melakukan beberapa pemantauan hilal di seluruh daerah Indonesia yang telah ditetapkan oleh mereka pada titik-titiknya. Tentunya ini menjadi sebuah hal yang maklum bagi kita bersama, bahwasanya disinilah kita dituntut untuk taat kepada apa yang ditentukan oleh pemerintahan kita. Dan alhamdulillah kalau kita lihat daripada apa yang sudah diumumkan oleh ormas besar atau salah satu ormas dari yang ada di negara kita, berarti tahun ini raya kita bareng, alhamdulillah. Ya, hari raya kita bareng, karena mereka juga telah mengumumkan, wallahu a'lam, seingat saya ya, mereka telah mengumumkan bahwa hari raya mereka juga jatuh pada hari Senin dan Arafahnya pada hari Ahad. Ala kulli hal, terkait dengan perbedaan kita dengan apa yang ada di Saudi sana, maka tidak menjadi masalah bagi kita, dan itu sudah selalu terjadi dalam beberapa tahun-tahun sebelumnya. Maka tentu kalau untuk berhari raya kita mengikuti pemerintahan kita untuk hari rayanya. Kalau untuk puasa Arafahnya menjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah kemudian kita mengikuti wukufnya jamaah haji berarti puasanya di hari Sabtu, ataukah kita mengikuti penanggalan 9 Dzulhijjahnya di negara sendiri berarti kita berpuasa di hari Ahadnya? Sudah terjadi perselisihan di kalangan para ulama sejak sebelumnya. Wallahu a'lam. Sampai ada yang menyatakan, kalaupun sekiranya ada yang berpendapat bahwa puasa itu mengikuti Arafah atau wukufnya jamaah haji di Arafah, berarti di hari Sabtunya puasa Arafahnya, tetap nanti hari rayanya mereka mengikuti pemerintahan setempat, ya. Maka wallahu taala alam, di sini kami pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan puasa Arafah adalah terkait dengan tanggal 9 Dzulhijjahnya, bukan dengan mengikuti wukufnya. Sekalipun pendapat yang lain juga menyatakan hal demikian, dan ini sudah lama terjadi di tengah-tengah di kalangan kaum muslimin, dan tentunya kita dituntut untuk berlapang dada dalam masalah ini. Ya, apapun nanti yang dipilih oleh saudara kita berikan keleluasaan kepada mereka, karena juga toh masing-masing akan bertanggung jawab dengan apa yang mereka amalkan. Bahkan juga barangkali di antara jamaah yang hadir di sini ada yang juga sudah mendapatkan ilmu sebelumnya dan lebih cenderung kepada pendapat yang mengikuti wukuf di Arafahnya bukan di tanggal 9 Dzulhijjahnya. Itu juga menjadi hak Anda untuk menentukan di mana Anda berpuasa Arafah. Yang dituntut adalah keseragaman dan persatuan di dalam
kita melaksanakan atau dalam berhari raya, karena di situ nantinya ada ibadah yang agung yaitu Idul Adha. Walhamdulillah tahun ini kita dengan ormasnya pun juga sama, sehingga tidak ada perbedaan. Walhamdulillah, ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan demikian jemaah sekalian, sebelum saya tutup atau ada tanya jawab, sedikit saya sebutkan tentang masalah hari Arafahnya, amalan-amalannya ya, bukan tentang kapannya, tapi tentang amalannya. Yang pertama, bahwa hari Arafah adalah hari disempurnakannya agama kita ini, sehingga perlu menjadi hari yang kita memuliakan untuk amal-amal yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Arafah juga hari asy-syaf'u, penggenap, yang Allah bersumpah dengannya wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Yang genap itu adalah hari Arafah tersebut. Kemudian hari Arafah adalah hari yang paling utama, ya, hari yang paling utama. Khairu yaumin yaumi Arafah, atau khairu du'ain du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Sehingga kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum, hendaknya Anda melakukan atau memperbanyak doa di bulan atau di hari Arafah ini, karena di hari Arafah ini adalah hari di mana mustajabnya doa, dikabulkannya doa, dan sebaik-baik doa yang dipanjatkan seseorang di bulan atau di hari Arafah tersebut. Sehingga kami wasiatkan kepada diri kami sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk memperbanyak doa di hari Arafah, apapun doanya. Dan di antara doa yang sangat dianjurkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan juga kemudian memperbanyak kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita buka tanya jawab jika ada, dan sudah masuk kepada kami ada 2 pertanyaan dari pemirsa. Kita jawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana izin bertanya, apakah boleh seseorang mengaitkan musibah yang terjadi pada dirinya dengan kesalahan-kesalahan yang dia lakukannya? Ya, pertama, kita mengkaitkan musibah dengan ketetapan Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita kaitkan dengan musibah dengan kesalahan kita, itu sebabnya, ya, itu sebab dan juga menjadi teguran akan keburukan-keburukan kita, kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita katakan semata-mata karena dosa kita dan sebagainya, bisa jadi enggak, ya. Tetapi memang ada kalanya musibah itu turun karena teguran dari Allah sebab dosa yang kita lakukan. Dan Anda ketika mengatakan kepada diri Anda, ini musibah karena dosa saya, ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ketika Anda maknai bahwasanya musibah itu karena adanya kesalahan yang terjadi atau yang Anda lakukan. Wallahu taala alam bishawab. Nah, apakah tangisan seseorang saat ditimpa musibah dapat mengurangi nilai kesabarannya? Tergantung tangisannya. Kalau tangisan itu karena sakitnya, ya, atau mungkin karena dia merasa penyesalan terhadap dosa-dosanya, maka tidak. Tapi kalau tangisan itu karena dia tidak terima dengan ketetapan Allah, tidak terima dengan ketentuan Allah, Anda protes dengan apa yang menjadi ketetapan dan takdir dari Allah, maka itu akan mengurangi kesabaran. Karena tangisan itu 2 macam. Tangisan ada orang yang memang nangis natural, tapi ada nangis yang sifatnya itu meratap dan menyesali, atau menangis karena adanya ketidakrelaan dan ketidakridhaan. Maka yang ketidakridhaan inilah yang menjadi suatu masalah besar bagi seseorang yang bisa menghilangkan nilai kesabarannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan dari jamaah, ada pertanyaan? Silakan. Baik. Enggak boleh. Tetap enggak boleh. Makanya dikatakan fala yamussa min basyarihi wala min alfarihi syai'a. Maka jangan dia mengambil dari kukunya atau dari sesuatu apapun yang ada di badannya,
ya, kecuali yang memang sudah bisa terambil dengan sendirinya atau itu kotoran seperti maaf upil atau mungkin belek, itu berbeda. Itu bukan sesuatu yang ada bukan yang tumbuh, tapi yang tumbuh itu seperti rambut, kuku, ya, atau seperti seperti yang ditanyakan tadi, seperti daging tumbuh, ya kan, itu nggak boleh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Artinya nggak boleh itu bukan berarti menjadikan kurbannya tidak sah, enggak. Kurbannya tetap sah. Orang yang berkurban kemudian dia mungkin masih mencabut bulu ketiak, atau masih memotong kumis, atau masih memotong kuku, memotong rambut dan sebagainya, maka kurbannya tetap sah. Tapi dia melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, kemaksiatan, karena itu dilarang oleh syariat dan membuat kesempurnaan kurbannya itu menjadi berkurang. Wallahu a'lam. Ya. Artinya Anda akikah tapi dilaksanakan di tanggal 10 Dzulhijjahnya, kemudian Anda bagi daging kurbannya secara mentah, ya, dicampur dengan daging kurban yang lainnya. Kalau dikatakan boleh saja. Kalau dikatakan boleh, maka boleh saja. Terutama bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan atau mereka yang tidak memiliki banyak harta sehingga mau kurban masih mikir-mikir, sementara akikah belum, ya. Sebenarnya ini juga menjadi perbedaan para ulama. Apakah akikah itu masih perlu dilakukan ketika mereka sudah dewasa atau sudah besar, ataukah cukup di 21 hari saja maksimal? Allahu alam, ya. Kita sendiri berpendapat sampai kapanpun kalau ada kemampuan maka boleh dibayarkan, ya. Sehingga dari pertanyaan tadi kita katakan kalau boleh saja, ya, boleh saja. Atau juga Anda bisa misalkan mau mau akikah, kemudian ya nanti dimasak sekalian dengan kurbannya, ya kan, dibagi-bagi dengan tetangga. Sebagaimana juga dibolehkan Anda masak akikah sekalian dalam acara resepsi nikahan anak kita, sekalian akikah, jadi ada pengiritan dana dan sebagainya, juga tidak mengapa. Hal itu semuanya boleh dilakukan, walaupun di sana ada nasihat ulama. Kalau bertemu dengan keinginan kurban dengan akikah, maka sebenarnya yang terbaik di situ adalah korban dulu. Masalah akikahnya nanti mudah-mudahan ada rizki dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia bisa berakikah. Karena waktunya adalah tepatnya untuk berkorban, maka sebagian mereka menasihatkan untuk berkorban, ya. Tapi yang salah adalah anggapan kalau alun akikah jadi berkorban leh. Ini tidak usah korban kalau alun akikah. Itu anggapan yang salah. Karena tidak ada sangkut paut antara sah tidak sahnya korban dengan masalah akikah. Akikah itu ibadah lain, korban ibadah lain. Kalau korban tidak ada penyebutan tergadai, tapi kalau akikah ada penyebutan dia masih tergadai sampai akikahnya itu dilakukan. Ya, kalau pertanyaan tadi disampaikan boleh atau tidak, maka jawabannya yaitu sah-sah saja dan boleh saja, karena innamal a'malu binniyat. Wallahu a'lam bissawab. Nah, cukup ya, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di lain kesempatan. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.